sebelum dihisab itu dosanya terampuni oleh yang ketiga hal tersebut, yang amal jariah, doa anak soleh, dengan yang satunya apa itu lupa. Apa benar dosanya sebelum dihisab itu dengan amal yang ketiga macam itu terampuni dosanya? Terima kasih terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pengampunan, Bu, tidak ada hubungannya dengan hadis tersebut. Hadis tersebut bukan hadis pengampunan. Idza mata ibnu Adam qata amalu. Kalau ada seorang anak Adam itu meninggal, maka ada 3 hal yang enggak akan terputus, yaitu sedekah yang pernah diberikan, bangun pondok, bangun masjid, itu terus mengalir. Ilmu yang pernah diajarkannya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Ini bukan pengampunan. Ini adalah amal yang terus mengalir. Dan ternyata bukan ini saja, bukan hanya 3, dalam riwayat sampai 7. Makanya ada orang yang dihafal hanya 3 tok ini untuk membantai orang agar tidak mengirim-ngirim doa dan sebagainya. Ini ada 7 diantaranya sumur yang pernah kita gali, tanaman yang pernah kita tanam, lalu membuahkan apa saja, menjadikan sebab lindungnya orang, itu juga pahala mengalir banyak. Jadi itu adalah amalanmu. Jadi ini kisahnya adalah amalanmu itu semua akan terputus. Ya jelas dong, wong mati nggak bisa sholat lagi kan, orang paham ini, nggak usah pusing. Amalmu. Tapi kalau amalnya orang bisa nyampe kepadamu dengan panjatan doa yang dihadirkan untuk Anda yang telah wafat, itu nyambung semuanya. Kalau amalmu ya jelas dong terputus, kecuali beberapa hal. Di antaranya tadi, kalau kita pernah sedekah, lah ini orang cerdas, pabriknya nggak bisa ngirim pahala, sudah pabriknya nggak ngirim pahala lagi, biarpun asetnya 6 triliun. Triliun itu berapa sih? Tidak pernah melihat duit triliunan sih. Baik, itu nggak akan datang ke kubur, tapi apa yang Anda berikan itu akan sampai kepada Anda di saat Anda berada di alam barzah. Yang Anda sedekahkan, Anda bangun, dan itu hakikat harus Anda yakini. Harus Anda yakini ini semua. Anda yang jadikan, Anda berikan musola, hidupkan madrasah diniyah, itu semuanya akan mengalir itu semuanya. Ini bukan pengampunan. Adapun masalah pengampunan, ini di luar dari ini. Jadi bisa jadi Anda, semoga kita ini tergolong orang yang masuk alam barzah sudah nggak punya dosa. Saya nggak mau, saya sedikit pun saya takut. Semoga Allah mengampuni kita sebelum dicabut nyawa kita. Nah, akan tetapi bagi ahli iman, beruntunglah Anda menjadi ahli iman. Siapapun yang ahli iman, jika dia punya dosa, maka di alam barzah dosa itu akan ke bawah, di padang mahsyar pun ke bawah. Akan tapi bisa jadi kita di padang mahsyar sudah habis dosa kita. Kenapa? Karena setiap hari kita didoakan oleh manusia sejagat. Lihat khutbah Jumat berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi Anda sebagai orang beriman itu bisa jadi di alam barzah beberapa tahun sudah beres dosa Anda, mungkin. Karena apa? Anda sambung dengan kaum muslimin. Anda di dunia punya cinta dengan kaum muslimin, Anda di dunia sambung hati dengan kaum muslimin. Tapi kalau Anda benci dengan kaum muslimin, nggak nyambung, tidak punya iman. Maka ayo kita rindu dengan kaum muslimin, rindu membantu. Berpikirlah Anda untuk berjuang untuk kaum muslimin, untuk bagaimana membawa umat Islam ini kepada kejayaan. Bagaimana kita punya ide agar umat Islam ngerti agama. Maka ini yang sering kami serukan, ayo kita masuk dalam program dakwah yang kami buat bersama kawan-kawan dan semuanya, mulai dari media radio, televisi, pondok pesantren. Anda bergabung, ini tujuan apa? Menghidupkan hati kita agar hati kita benar-benar menjadi hati yang beriman. Kalau seandainya kita punya dosa, mungkin di alam barzah semalam sudah beres, tapi semoga kita di alam barzah nggak punya dosa lagi. Tapi ingat catatannya, Anda harus baik dengan umat beragama, umat Islam. Tapi kalau Anda punya masalah dengan umat Islam, na'udzubillah, Anda punya dengki dengan saudara, punya dengki, punya permusuhan, itu yang menjadikan sebab hijab, karena Anda tidak cinta dengan orang beriman. Bagaimana doa orang beriman akan nyampe kepada Anda? Maka kunci paling penting ini, Anda harus baik-baik dengan umat Nabi Muhammad, agar doa umat Nabi Muhammad sejagat itu nyampe kepada Anda. Khutbah Jumat di mana-mana selalu mendoakan Anda kalau Anda mati. Maka di sisi lain, sering-seringlah Anda mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Kalau Anda mendoakan ayahanda Anda, itu bukan kepentingan ayahanda Anda, tapi kepentingan diri Anda semuanya. Anda sebagai anak, kalau Anda tidak mendoakan ayah Anda, maka ketahuilah yang mendoakan ayah Anda manusia sejagat.
Maka kalau ada seorang anak tidak pernah doakan bapak ibunya, dia yang rugi, karena dia tidak sambung dengan bapaknya. Saya tidak sambung, maka bisa jadi dia nanti tidak mendapatkan doa dari kaum beriman. Maka biasakan kita mendoakan orang yang beriman dimanapun mereka berada. Yang hidup doakan, yang telah meninggal doakan, dan hadirkan ini makna. Jangan dikecualikan, kecuali bude saya yang kurang ajar, nggak ada. Kecuali tetangga yang nggak ada, luas. Selagi anda saat ini luas dengan doa anda, maka doa seluas itu pun akan sampai kepada anda. Pengampunan bukan dengan hadis tadi. Pengampunan insya Allah asalkan anda beriman, punya cinta kepada orang beriman. Maka lihat, setiap hari kita mendoakan, kita mohonkan ampun ya, setiap hari mohonkan ampun. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil muslimin. Tuh dapat lagi berapa juta manusia, miliar manusia. Kuncinya adalah ayo kita kuatkan iman kita dan kita sambung dengan kaum muslimin agar doa mereka suatu ketika nanti nyampe kepada kita. Tapi ingat, kalau doa itu belum diampuni oleh Allah, akan tersiksa di alam barzah, tersiksa di padang mahsyar, sampai nyebur ke neraka jahanam. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bissawab.